Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang dasar-dasar desain kriya, khusus untuk jurusan kriya kreatif kayu dan rotan, kriya kreatif batik dan tekstil. Materi yang akan kita bahas adalah tentang unsur-unsur seni rupa. Tujuan pelajaran ini adalah yang pertama memahami tentang seni rupa, memahami unsur seni rupa, mempresentasikan unsur seni rupa. Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk seni dan media yang dinikmati dan dirasakan oleh indera mata. Seni rupa menjadi cabang seni yang menghasilkan benda berwujud. Kesan ini dicapai melalui pemrosesan elemen estetika. Unsur seni rupa ada 8. Yang pertama titik, kedua garis, 3 bidang, keempat bentuk, 5 ruang, 6 warna, 7 tekstur, 8 pencahayaan atau gelap terang. Nah, kita akan membahas pertama adalah titik. Titik dapat kita artikan sebagai bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, mampat bersudut, tanpa arah. Contohnya bisa kalian amati pada tampilan berikut ini. Peran titik dalam desain sebagai barik atau tekstur, sebagai penentu struktur, mengelompokkan atau kedudukan suatu bidang atau figur dalam sebuah komposisi. Peran titik yang lain adalah sebagai fokus penetapan pusat perhatian dan sebagai pengungkap kesan dan gerak. Nah, ini merupakan contoh komposisi titik. Bisa diamati bagaimana mengatur atau memposisikan titik mulai dari yang besar, sedang, sampai dengan titik yang kecil sehingga membentuk sebuah arah. Berikutnya ini adalah contoh penerapan titik pada gambar. Misalnya ini adalah gambar bentuk yang mana untuk teknik mengarsirnya ini menggunakan titik. Di dalam seni rupa disebut dengan teknik pointillisme. Pembahasan berikutnya mengenai unsur seni rupa adalah garis. Garis merupakan suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Garis juga merupakan hubungan dua titik atau jejak titik yang bersambungan atau berderet. Sementara garis dan kesan efeknya bisa kita amati dari contoh yang ada. Misalkan garis lurus memberi kesan kaku, keras, atau tajam. Garis lengkung memberi kesan lembut, empuk, dan halus. Garis berombak dinamis, mengalun, bergerak, menyenangkan. Garis zigzag kesannya menakutkan. Garis tebal kesannya berani. Garis tipis itu berkesan halus, ringan. Garis tak terputus berkesan lancar, konsisten, tanpa ragu. Garis terputus-putus merupakan kesan tersendat, penuh keraguan atau kurang berani. Garis tegak lurus memiliki kesan tinggi. Garis mendatar memiliki kesan melebar, pendek. Garis diagonal memiliki kesan dinamis, tidak stabil. Sementara garis ekspresif memiliki kesan spontan, berani, dan segar. Fungsi garis yang pertama adalah menghubungkan atau menyambung, mendukung, mengelilingi, atau memotong unsur visual lainnya. Fungsi garis yang lain adalah menggambarkan tepi bidang dan memberi kontur raut pada suatu bidang, mengekspresikan feeling dan emosi, menggambarkan gerak dan energi. Kemudian fungsi garis adalah sebagai pola. Contohnya pada tayangan berikut ini, kita menggunakan unsur garis lurus, garis lengkung, garis berombak,
yang divariasikan dengan tebal tipis yang menggunakan unsur hitam dan putih. Yang ketiga yang kita bahas adalah bidang. Bidang ini dapat diartikan sebagai tampang potongan untuk suatu objek yang disebut raut yang berwujud bidang geometris dan organis. Bidang biasa diamati secara visual pada setiap benda alam dan pada karya seni rupa yang dihasilkan. Bidang merupakan perkembangan dari penampilan garis, yakni perpaduan antara garis-garis dalam kondisi tertentu. Contoh bidang geometris ada segitiga, segi empat, elips, persegi panjang, trapesium, jajaran ginjal, segi lima, dan lain-lainnya. Bidang organis sendiri dapat kita artikan sebagai bidang torot yang terbentuk dari lengkungan-lengkungan bebas. Nah, contohnya seperti tampilan pada layar Anda. Nah, contohnya ketika kita akan membuat komposisi bidang geometris dan organis, seperti yang kalian bisa amati, atau segitiga, segi empat, dan bentuk bebas. Selanjutnya bentuk. Bentuk merupakan wujud tiga dimensional yang memiliki panjang, lebar, dan volume atau tebal pada area dan kedalaman, memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Atau dengan kata lain, bidang bersifat tebal atau memiliki isi dan volume. Contoh bentuk prisma dan halo. Contoh berikutnya komposisi bentuk kubus yang telah digayakan. Berikutnya yang kelima adalah ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yaitu semu dan nyata. Dalam karya dua dimensi, ruang bersifat semu karena hanya berupa penggambaran saja. Sementara dalam karya tiga dimensi, ruang bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Contohnya seperti yang bisa kalian amati, ini adalah contoh kesan ruang. Meskipun dalam bentuk dua dimensi, tapi kita bisa merasakan suasana ruang dalam bentuk tiga dimensi. Yang keenam, warna. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat dalam suatu cahaya sempurna, atau kita sebut sebagai warna putih. Warna juga dapat diartikan dalam seni rupa. Warna berarti pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Pengelompokan warna ada 5. Yang pertama primer, sekunder, tersier, warna analogus, dan komplementer. Warna primer yaitu warna dasar atau warna pokok yang tidak diperoleh dari campuran warna lain, contohnya merah, kuning, dan biru. Sementara warna sekunder yaitu warna yang dapat diperoleh dengan mencampur dua warna dasar dalam takaran tertentu, contohnya adalah oranye, ungu, dan hijau. Warna tersier yaitu warna yang dihasilkan melalui pencampuran warna sekunder. Warna analogus yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna, misalnya kuning, kehijauan, atau oranye, kemerahan. Warna komplementer yakni warna kontras yang letaknya berseberangan dalam lingkaran warna, misalnya kuning dengan ungu, merah dengan hijau. Nah, ini contoh lingkaran warna. Kalian bisa mengamati yang mana warna primer, merah, kuning, dan biru. Yang mana warna kontras, warna yang berhadapan, dan analogus, warna yang berdampingan. 7. Tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan pada setiap benda yang bisa dilihat juga diraba, di mana sifatnya terkesan halus, usam, kasar, licin, mengkilap, dan sebagainya. Tekstur juga termasuk salah satu unsur seni rupa tiga dimensi,
Tekstur pada seni rupa adalah sifat dan keadaan permukaan bidang pada suatu karya. Tekstur terdiri dari dua jenis, yaitu nyata dan semu. 8. Gelap terang atau pencahayaan. Gelap terang adalah merupakan unsur seni rupa yang terakhir dalam unsur-unsur seni rupa itu gelap terang. Unsur ini bergantung terhadap intensitas cahaya, artinya semakin besar intensitas cahaya maka akan semakin terang. Sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya maka akan semakin gelap. Dalam karya dua dimensi, unsur gelap terang dibuat berdasarkan gradiensi dan pemilihan warna. Nah, contohnya ada gambar bentuk di mana pada bagian atau sisi tertentu tampak kelihatan lebih terang dan pada bagian tertentu kelihatan lebih gelap, ataupun ada bayangan yang disebabkan oleh pencahayaan atau gelap terang. Demikian materi kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.